sekarang lagi kerja dan juga masih lagi-lagi ngedevelop untuk film yang aku buat dari ceritaku sendiri, Marsha. Terus juga aku sebagai produsernya, jadi masih di proses sana. Jadi puasanya disambilin kerja begitu banyak? Iya, lagi masuk sama aja sih, tetap syuting horor juga. Tapi nggak ngurangin ya, nggak ngurangin aktivitas jadwal untuk puasa sendiri? Belum, alhamdulillahnya masih tetap ada kerjaan. Paling cuma beberapa programku itu lagi hold karena selama puasa kan kita tidak ada program di TV yang terlenggaran. Gitu. Jadi ngabisin waktu bareng keluarga. Udah sejauh mana yang pekerjaan yang film visi sendiri itu? Oh, udah masuk ke buku, udah masuk ke develop karakter, udah juga ke sinopsis. Jadi tinggal penentuan siapa sutradaranya, terus nanti mau gimana lanjutannya, lokasi dan segala macam. Pasti puasa sendiri yang paling berat apa sih? Cobaan paling berat buat aku menjawab pertanyaan orang kayak, Kak Frisly selama puasa setannya dikurung apa enggak? Iya, karena sebenarnya hantunya tidak dikurung guys, tetap ada setan gitu. Cuma bedanya ya tidak yang semengganggu biasanya dan ada jam-jam tertentu. Jam-jam tertentu maksudnya kayak ketika mereka aktif tuh ketika mereka menghadapi orang-orang yang memang takut, karena kan makanan mereka tuh energi manusia yang lagi takut kan. Jadi hantu tuh nggak semena-mena muncul gitu, nggak seenaknya gitu. Biasanya di jam-jam apa? Mendekati maghrib. Mendekati buka puasa ya? Iya, mungkin itu juga cobaan kita menahan lapar dan juga haus mendekati maghrib. Oke, tapi pada saat kamu menjawab pertanyaan setan dikurung apa enggak, sempat ada yang kayak gerah capek banget sih tuh kayak gini-gini gitu. Akunya? Enggak sih, kayak ya udah kalau misalnya bisa aku jawab, kecuali kalau ada yang pertanyaan minta buat Kak Frisly ramal ke depannya akan ada apa bla bla bla. Aku nggak mau. Oh, sempat ada juga yang minta ramal kamu. Banyak. Tapi itu biasanya pertanyaannya ketika lagi ketemu langsung atau lewat sosial media? Sosmed, iya, ketemu langsung juga iya. Tapi emang Frisly kan bukan dikenal sebagai peramal gitu ya. Tapi kenapa ujuk-ujuk orang bisa nanya? Karena gini, mungkin kalau di Indonesia mereka menyamaratakan indigo gitu. Indigo, peramal, membaca tarot, melihat masa depan, membaca mundur, ya udah semuanya disamain. Kamu sendiri enggak kayak gitu-gitu ya? Enggak, aku nggak ramal. Terus dia di sela sibuk masih sempat selalu buka di rumah, masih setiap hari? Iya dong. Diusahakan atau seperti apa? Masih, walaupun rumah aku jauh tetap kan mama masih tinggal bareng, aku sama mama sama adik jadi masih ngabisin waktu bareng. Seperti ini ya. Pulang kampung juga nggak sih, Pris? Punya kampus. Baiklah, jadi masih di Jakarta aja. Iya, santai. Biasanya tradisi lebaran apa aja, Pris? Kumpul keluarga, kebetulan mamaku 12 bersaudara, jadi keluarga besar bener-bener besar gitu. Yang paling dikangenin? Makan yang paling dikangenin dari lebaran itu apa isi? THR. Masih dapat? Makanan opor. Enggak, malah aku yang ngasih. Oh iya, Lu masih dapat THR, Pris? Dapat dari mama papa kali ya sekarang. Kita sendiri udah nyiapin juga buat ponakan, saudara-saudara. Udah disimpan di mama, udah itu biarin mama yang ngatur. Ini biasanya nyiapin berapa sih? Habis berapa budget THR biasanya? Gak tentu sih kalau buat kakak, maksudnya kakak-kakak sepupu yang udah kerja atau yang setara gitu kan pasti mereka mintanya udah gede tuh. Atau ada yang minta barang juga kebutuhan gitu-gitu. Jadi nggak tentu. Biasanya kisarannya berapa sih kalau gitu? Nggak tahu. 10 juta ada 10 juta. Nggak tahu. Dia turun. kepo. Pris, tapi kan mau lebaran apalagi keluarga besar 12 bersaudara mama. Suka gerah masih sama pertanyaan yang Frisly kapan nih gitu. Alhamdulillah tidak muncul pertanyaan itu guys. Jadi karena aku setiap dekat sama cowok apapun ngenalin ke keluarga. Nah yang sekarang? Hah? Yang sekarang Kenalin udah kenal. seperti apa mungkin pacar barunya Frisly? Ada di sini gitu. Oh ada. Artis juga kah atau Entertain juga, sahabat sepupuku juga. Seperti apa ya? Ya kayak manusia, mempunyai kaki dua, mata dua ya kan? Benar laki-laki. Sejak kapan sih? Sejak kapan Frisly? Pokoknya udah berbulan-bulan lah. Sudah cukup lama ya? Udah. namanya siapa Fris? Hah? Coba lihat di Instagramku namanya. Cinlok ya? Hah? Enggak. Tapi udah lama kenalnya, udah lama. Kenalnya 2022. Pacarannya 2023. Udah lumayan berapa bulan ini berarti ya? 2022 kenal, pacaran 2023 1 tahun. Setahun. Udah setahun ya. Sosok seperti apa dia sampai akhirnya Frisly yakin tuh? Malu banget ada orangnya Kak di sini. Malu. Ajak aja. Enggak. Jangan dong.
dong. Tidak dong. Apa yang Film lagi. apa yang bikin yakin? Seperti apa Fris dia? Sampai akhirnya Fris ini luluh nih mau gitu. Sama Yayang. Enggak, orangnya ya baik, sudah dikenalkan sama keluarga, bahkan kalau ngebahasnya ke masa lalu dia juga sangat terima, dan masa laluku juga tahu tentang dia semuanya. Jadi aman-aman aja, anaknya lempeng-lempeng aja, enjoy. Tapi awal mula pertemuannya seperti apa sih? Sahabatnya sepupuku dikenalin, teman main, kebetulan juga lagi sama-sama gak punya pacar, PDKT, kebawa kenal ke keluarga, ya udah pacaran. Punya banyak Emang kesamaan. jadinya gosip gak sih? Wow. Ini kan kabar baik. Sih. Nggak, sambal lalap. Aduh. I know, aku. Tapi dikenalin ke mantan nggak Visi? Kenalin, aku kan waktu dekat sama cowok yang sekarang, aku juga cerita. Tanggapannya? Dia nanya yang mana orangnya, gini, kayak gimana orangnya, aku harus tahu dulu, gini. Oh yaudah, oke, boleh gitu. Karena kan dia nanya kan, ini aku lagi PDKT nih Gio, gitu, cerita. Iya, cicis tahu. Terus semuanya yang netizen aja gerah. Kalau kita emang sahabatan, maksudnya setelah putus, udah jadi kakak adik gitu, nggak bisa balikan gitu, jadi nggak balikan. Berarti haram dong shipping Jordi sama Frisly yang Jorsinya kan enggak, kan kita masih sama-sama hidup, masih ada, tapi maksudnya kalau di shape sebagai pasangan, kita sudah tidak menjadi pasangan gitu, tapi sebagai adik kakak, sahabat, dan sampai saat ini masih baik, sering teleponan, video call, chat. tetap masih minta ACC Jordi buat pacarin aku nih gitu. Gimana? Minta ACC tadi sempat ngobrol. Bukan minta saja, lebih ke gini, Kak Jordi itu kan kalau punya pacar juga aku tahu, dan aku setiap kali dekat sama cowok atau gimana curhat sama Kak Jordi juga. Jadi kayak Kak Jordi lebih ke yang mana nih orangnya, mau ngeliat dulu gitu. Kalau misalnya menurut Kak Jordi kayak nggak cocok sih sama kamu gitu. Ibaratnya ada beberapa orang yang sebelumnya Kak Jordi itu sempat bilang kayak, Cis, kamu lagi deket ya sama dia, jangan deket sama dia, enggak deh kayaknya gitu. Dan emang ternyata tidak berjalan baik. Fris perlakuan dari kekasih apa sih sampai akhirnya Fris yakin nih buat mau sama dia gitu? Dekat banget sama keluargaku, dan dia juga dekat banget sama Dia gitu aja. Dekat banget sama keluargaku, bener-bener dekat banget sama keluargaku. Emang dia melakukan aksi apa sampai akhirnya ke keluarganya Fris gitu, sampai akhirnya Fris itu oh oke ini dia nih kayaknya yang Saking dipercayanya, orangnya karena bertanggung jawab, saking dipercayanya, jadi kemanapun mama udah kayak, oh iya boleh, pergi apapun ditemenin sama dia. Dan dia juga kalau ada kegiatan, Tuh, kan nunjuk. keluarganya, Ya ini ya. lo kan itu, dia kalau punya kegiatan, itu aku juga ikut. Berarti udah ada rencana menuju ke kebahagiaan itu. Ini bukan film nih kan, masa rencana nikah? Kita tadi kemati naik, tenang. Rencana enggak sih, belum ke sana, masih banyak banget planningnya, masih muda. Yang sekarang pacaran lebih tua tuh lebih muda mungkin. Lebih muda.